Selamat pagi Pancaran Kasih Depok, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok dimanapun berada. Embun pagi hari, selamat pagi dan shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Kembali kita semua dapat menikmati pagi yang indah, hari yang baru, yang dimana Tuhan selalu memperlihatkan kasih setianya untuk memelihara kita semua. Dan bahkan Ia juga mengaruniakan kepada kita kekuatan, kesehatan yang baru untuk kita kembali berkarya. Sebelum kita menjalankan seluruh panggilan pengutusan kita semua, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, dan kita merenungkan firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk semua berkat Tuhan. Di pagi hari ini kami boleh menikmati betapa indahnya karya Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu membuat segala sesuatunya menjadi baru, dan hidup kami pun diperbaharui dengan kasih-Mu. Sebelum kami melangkah di hari yang baru ini, kami ingin Tuhan perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu di saat kami akan mendalami firman-Mu, sehingga kami semua dapat mengerti dan firman-Mu menjadi pedoman dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami semua sudah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita terambil dalam surat Petrus yang kedua, pasal yang pertama ayat 16-18. Penekanan fokus kita pada ayat 16 berkata demikian. Namun Bileam beroleh peringatan keras untuk kejahatannya, sebab keledai beban yang bisu berbicara dengan suara manusia dan mencegah kebebalan nabi itu. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Dongeng versus firman Tuhan di era digital. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita semua tentu sering mendengar istilah atau kata dongeng. Orang-orang tua dulu atau beberapa cerita-cerita dulu sebelum anak-anak tidur, maka diceritakanlah cerita-cerita dongeng. Seperti si kancil, misalnya seperti itu, yang menggambarkan cerdik tapi curang dan seterusnya. Nah, semua cerita-cerita yang sifatnya mendidik dan mengajar, dongeng-dongeng itu hanya berupa dongeng cerita untuk membawa seseorang dalam suasana tidur. Nah, saudara-saudara, kita bisa membayangkan hal yang seperti itu. Nah, kali ini Rasul Petrus berhadapan dengan jemaat yang ternyata ada ajaran-ajaran palsu masuk dalam kehidupan jemaat. Ada satu kata di sana, dikatakan dalam bacaan kita ayat 16 maupun sebelumnya, ada yang namanya Bileam. Bileam itu ada di dalam kisah perjanjian lama. Di sana dikatakan Bileam itu mengajarkan penyembahan-penyembahan berhala dan cerita-cerita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Dan karena itu di dalam zaman pada masa gereja mula-mula, banyak sekali pengajaran-pengajaran palsu masuk ke dalam kehidupan berjemaat, dongeng-dongeng yang meninabobokan, sehingga mereka semua pada akhirnya terlepas atau meninggalkan iman percaya kepada Kristus. Dan ini tantangan yang lain yang dihadapi oleh Rasul Petrus, bahwa tantangan yang ke dalam itu adalah banyak guru palsu datang. Nah, bagaimana sikap jemaat untuk menghadapi? Karena itu Rasul Petrus mau memberikan peringatan, memberikan nasihat dan teguran sekalipun. Di sana Rasul Petrus ingin jemaat itu jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu atau cerita-cerita dongeng yang hanya menindak-bobokkan mereka. Tapi justru belajar tentang ajaran firman Tuhan yang membuat mereka semakin kuat dan teguh sebagai orang percaya di tengah-tengah kehidupan jemaat yang berhadapan dengan berbagai macam tantangan, apalagi penindasan dan penganiayaan.
Dan biarlah mereka juga, kata Rasul Petrus, mereka jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran palsu itu, seperti yang dibawa oleh banyak orang menyebut nama Bileam yang dahulu mengajarkan penyembahan-penyembahan berhala. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan zaman yang sekarang kita hadapi? Cerita-cerita dongeng itu pun bermunculan. Bahkan terkadang orang menganggap Alkitab kita sebagai sesuatu yang bohong, hanya bisa menindakbobokkan kita. Alkitab kita justru bercerita tentang hal-hal yang terjadi. Dan para murid Yesus semua menulis hal-hal yang fakta, bukan hal-hal yang sifatnya dongeng yang hanya bisa menindakbobokkan kita. Justru dengan cerita-cerita yang ada dalam kitab Injil semakin memicu kita, semakin meyakinkan kita semua bahwa apa yang dikatakan oleh para rasul, oleh murid-murid Yesus, para nabi yang lalu, semua itu benar-benar terjadi dan fakta. Dengan demikian, kita semua semakin yakin bahwa di dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab yang mengandung firman Tuhan, kita menemukan ajaran-ajaran yang benar, yang sesungguhnya memberi kita kekuatan untuk kita menentang semua cerita-cerita yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari saudaraku, tetap dekatkan diri kita kepada Alkitab, karena di sanalah iman kita tumbuh, kita banyak belajar tentang Tuhan, begitu baik dan begitu mengasihi manusia, dengan kedatangan Yesus Kristus yang semakin meyakinkan kita, Dia akan datang kembali dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaatmu Pancaran Kasih Depok. Kami mau berdoa untuk sektor Karmel. Tuhan memberkati Bapak, keluarga Bapak Otnil Nunumete, keluarga Bapak Rahmat Hutapea, keluarga Raini Talahatu, keluarga Ibu Reni Talahatu, keluarga Bapak Reners Aipasa, keluarga Bapak Reynold Krisman Sibarani, dan keluarga Bapak Riko Lakajen. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Nazaret, Oma Syarika Patricia Sengke Makelo, Opa Yose Martin Sengke, sektor Bajam, sektor Muria, Ibu Surta Panjaitan, Bajam Sinar Kasih, Ibu Alce Pangalo Tuone, sektor Hermon, Ibu Yohana Magdalena Alimos, sektor Peniel, Ibu Maria Ana Suratia, sektor Betel, Bapak Reinhard Leka Tompesi, sektor Nazaret, Oma Syarika Patricia Sengke. Kami menyerahkan saudara-saudara kami dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati mereka semua dengan segala berkat-berkat Tuhan. Biarlah mereka memperoleh kembali pemulihan dan kekuatan. Kami juga mau berdoa di pagi hari ini untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Tuhan Yesus memberkati Ibu Imelda Noviawati, Saudara Niko Christian Ciu, Bapak Anton Lewis Tutuarima, Saudari Novalinda Maya Dwi Christine Salakori, Ibu Roslina Naibohu, Ibu Novemi Mokodompit, Ibu Agnes Lopati, Ibu Naomi Salaki, Saudari Asrani Noviana Laoli, anak Martin Kaisar Sarayar, Ibu Teresia Ruspita Tampu Bolon, dan anak Lionel Stephen Sebasta Manusiwa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara kami, anak kami yang boleh bertambah usia. Tuhan memberkati sukacita mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Tuhan memberkati juga akan jemaat-Mu yang sudah lanjut usia.
baik ibu janda, baik juga duda dan anak-anak yatim piatu. Tuhan pelihara dengan kasih sayang-Mu, jemaat-Mu, mulai dari anak-anak dalam masa pertumbuhan, juga anak-anak-Mu yang sudah menikmati pendidikan dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Tuhan memberkati persiapan-persiapan mereka menghadapi ujian-ujian akhir semester. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu, anak-anak muda-Mu yang mencari pekerjaan. Tuhan topang mereka dengan kuasa-Mu sehingga memberikan yang terbaik bagi anak-anak muda-Mu. Demikian juga untuk anak-anak muda Tuhan dalam mencari teman hidup, Tuhan memberikan mereka teman hidup yang sepadan, yang seiman, seturut dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga, kami pertaruhkan juga akan segala pergumulan, baik panitia-panitia yang ada di Jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan Yesus memberkati semua, baik panitia pelembagaan Bajam Sinar Kasih Cilodeng, panitia renovasi gedung gereja, panitia Natal, panitia pembinaan presbiter yang akan diselenggarakan tanggal 28 sampai 29 November, juga panitia lomba gaple PKB pada bulan Januari 2026. Semua panitia dan tim kerja ini Tuhan Yesus berkati dalam persiapan-persiapan, penggalangan dana semuanya, sehingga semua itu berjalan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga untuk semua berkat-berkat Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami, juga doa syukur kami serahkan majelis jemaat dengan semua unsur yang ada di dalamnya. Tuhan memberkati dengan segala berkat-berkat Tuhan bersama pegawai kantor gereja. Tuhan memberkati semuanya. Inilah doa syukur dan permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.